Pemirsa, puluhan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang Senin siang kembali ditertibkan petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Penertiban ini dilakukan karena sepeda motor tersebut diparkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Razia angkut paksa kendaraan roda 2 kembali dilakukan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin siang. Kali ini puluhan sepeda motor yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan di sepanjang Jalan Kiai Haji Mas Mansur diangkut petugas. Satu persatu sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang ini dinaikkan ke atas truk dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan. Penertiban ini sengaja dilakukan lantaran masih banyak pengunjung pasar yang masih memarkirkan kendaraannya sembarangan mengikuti arahan tukang parkir liar. Selain mengganggu pejalan kaki, keberadaan motor-motor di area parkir liar juga menjadi penyebab utama kemacetan dan semrawutnya kondisi Pasar Tanah Abang. Kami terus melakukan lingkar di titik-titik yang di mana terdapat parkir-parkir yang bukan pada tempatnya, khususnya di bahu jalan maupun di atas trotoar. Petugas juga menghimbau kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang untuk selalu mentaati aturan dan tidak lagi parkir sembarangan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan hanya parkir liar, petugas juga menertibkan puluhan pedagang kaki lima di Tanah Abang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Pedagang sengaja kucing-kucingan dengan petugas agar bisa tetap berjualan jelang Hari Raya Idul Fitri. Petugas Satpol PP ini mengejar pedagang kaki lima yang mencoba menyelamatkan dagangannya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan pedagang kaki lima lainnya pun panik saat barang dagangan yang mereka sembunyikan ditemukan dan diangkut paksa petugas. Razia sengaja digelar guna mencegah kembali semrawutnya kondisi Pasar Tanah Abang akibat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Aksi kucing-kucingan dilakukan para pedagang agar tetap bisa berjualan selepas petugas berpatroli keliling demi memanfaatkan keramaian pengunjung yang kian meningkat jelang Hari Raya Lebaran. Pemirsa, setelah penertiban dan pembatasan pengunjung, hari ini aktivitas Pasar Tanah Abang, Jakarta tak seramai sebelumnya. Pemerintah memberlakukan sistem buka tutup Pasar Tanah Abang. Pengamanan di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta dilakukan personel TNI maupun Satpol PP. Petugas gabungan berjaga di pintu masuk pasar serta di setiap lantai kawasan Blok A Pasar Tanah Abang. Untuk mencegah kerumunan kembali terjadi, sejak kemarin sejumlah toko tutup lebih awal. Toko yang memiliki nomor ganjil akan tutup pada pukul 4 sore dan nomor genap akan tutup pada pukul 5 sore. Hal ini untuk menghindari penyebaran COVID-19 karena melonjaknya pengunjung Pasar Tanah Abang jelang Lebaran. Pemirsa, meski ditutup hingga pukul 7 malam, penumpang kereta rel listrik rela mengantri panjang di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Padahal telah disediakan alternatif layanan angkutan gratis dengan bus Transjakarta untuk menuju 5 stasiun terdekat. Meski ada penutupan layanan di stasiun Tanah Abang, Jakarta, para penumpang kereta rel listrik rela mengantre dan menunggu hingga stasiun dibuka. Antrean panjang tanpa jaga jarak pun tak terhindarkan. Penutupan stasiun Tanah Abang dari pukul 3 sore hingga 7 malam atas permintaan Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari penumpukan penumpang, mengingat stasiun ini adalah stasiun transit. Namun sebagai alternatif pilihan, warga bisa memakai layanan angkutan gratis bus Transjakarta untuk menuju 5 stasiun terdekat, yakni Stasiun Palmerah, Gondang Dia, Karet, Duri, dan Angke. Rencananya layanan ini tersedia hingga 12 Mei mendatang, sambil menunggu evaluasi kapasitas penumpang di Stasiun Tanah Abang. Penutupan stasiun dipicu meningkatnya pengunjung Pasar Tanah Abang jelang Lebaran. Adanya penambahan penumpang musiman ditakutkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kalau kommuters behaviornya berbeda dengan penumpang-penumpang musiman, sehingga mereka dengan datang mungkin masih sangat
sedikit pengetahuannya tentang protokol kesehatan di transportasi publik, sehingga kami pun harus kerja keras untuk mengingatkan mereka menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Buka tutupnya stasiun Tanah Abang karena lonjakan penumpang di Pasar Tanah Abang yang mencapai 100.000 orang pada hari Minggu kemarin. Gubernur DKI Jakarta pun meminta PT KCI untuk membatasi waktu operasional untuk menghindari kerumunan di stasiun dan akan mengevaluasinya kembali. Ya, nanti kita akan pantau seperti apa kondisinya. Apabila sudah tidak padat, maka mungkin akan beroperasi normal lagi. Buka tutup stasiun Tanah Abang tentunya tidak hanya berdampak pada para penumpang yang ingin berbelanja ke Tanah Abang, tetapi juga berdampak bagi para pekerja di sekitar stasiun, terutama di hari kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau vaksinasi kepada para pelaku usaha di pusat perbelanjaan. Vaksinasi digalakan kepada pedagang untuk menghindari penyebaran virus corona 10 hari jelang Lebaran. Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta meninjau vaksinasi COVID-19 di Tamrin City Senin pagi. Walaupun kurva penularan COVID-19 menurun, tetapi pemerintah mengimbau para pedagang tetap menerima vaksinasi dan menjalani protokol kesehatan yang ketat. Usai meninjau vaksinasi di Tamrin City, Presiden Jokowi dan rombongan bertolak ke Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia. Mal ini juga menyelenggarakan vaksinasi bagi para pelaku usaha dan pedagang. Baik di pasar maupun pusat perbelanjaan, pemerintah menghimbau pedagang untuk mengingatkan para pembelinya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, tercatat 2 hari terakhir antusias warga memadati pusat perbelanjaan kembali meningkat. Dalam rangka agar seluruh pelayan toko dan yang berusaha di kawasan pertokoan, di mal, semuanya bisa divaksinasi dan kita harapkan itu bisa memperlambat, mengurangi dan menghilangkan penyebaran COVID-19. Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk kemanapun selalu, utamanya selalu memakai masker. Memakai masker. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tidak hanya di Pasar Tanah Abang, keramaian juga terjadi di Pusat Grosir Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyak pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dan tidak ada petugas yang berjaga di dalam pasar. Seperti inilah suasana di Pasar Grosir Pakaian Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aktivitas jual beli di salah satu pusat grosir pakaian terbesar di ibu kota ini sudah terlihat ramai sejak pagi. Para pembeli mengaku nekat berbelanja kebutuhan Lebaran karena ingin mendapatkan harga lebih murah. Banyak pula pengunjung yang membeli pakaian untuk dijual kembali. Sayangnya tidak ada petugas yang berjaga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Terpantau sejumlah pembeli dan penjual tidak menggunakan masker dengan benar dan tidak menjaga jarak. 9 hari jelang Lebaran, pusat perbelanjaan pakaian grosir di Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Kenaikan ini dipicu dengan banyaknya masyarakat yang berbelanja pernak-pernik jelang Lebaran. Keramaian pembeli sendiri sudah terjadi pada 3 hari lalu. Pedagang yang biasanya hanya menjual 300 potong baju, kini bisa naik hingga 500 potong baju dalam 1 hari. Petugas Satgas COVID-19 terus menghimbau bagi para pedagang dan pembeli agar tetap menjaga jarak saat bertransaksi. Akibat banyaknya masyarakat yang berbelanja di kawasan tersebut membuat kemacetan yang cukup panjang di kawasan tersebut. Peningkatannya cuma hari Sabtu dan Minggu aja, kalau hari-hari biasa enggak, biasa sedang-sedang saja. Nah, ini berapa persen kira-kira untuk peningkatan pembeli sendiri? Kalau hari-hari biasa 50%. Sedangkan kalau hari libur sendiri? Hari Sabtu 80%. 80%. Ini ada lonjakan sejak kapan, Teh? Hari Sabtu.
22 kendaraan travel ilegal ditilang saat hendak membawa sejumlah pemudik keluar Depok, Jawa Barat. Kami kembali usai jeda berikut ini.